Hai semua, selamat datang di El Family Channel. Dalam video kali ini saya masih berbagi resep bagaimana cara membuat bolu yang super ekonomis, tentunya menghasilkan bolu yang mengembang sempurna, empuk, dan juga legit. Hanya menggunakan takaran sendok dan juga hanya menggunakan 3 buah telur. Di sini saya akan membagikan resep bolu kurma yang super ekonomis, menghasilkan bolu yang legit sekali dan manis kurmanya pun terasa. Yuk kita simak cara pembuatannya dan jangan di skip videonya. Pertama kita haluskan kurmanya. Di sini saya menggunakan 150 gram kurma atau sekitar 21 butir kurma yang sudah matang atau terlihat masir. Kemudian kita tambahkan 1 saset santan kemasan instan dan kita blender atau kita chopper hingga halus. Dan tentunya jangan lupa untuk menambahkan sekitar 3-4 sendok makan air matang ke dalam kurmanya saat proses menghaluskan. Mohon maaf di sini saya lupa untuk merekodnya. Dan tentunya inilah hasil kurma yang kita chopper dengan menggunakan santan. Kemudian kita pecahkan 3 butir telur ke dalam wadah yang bersih. Serta perlu diingat bahwa penggunaan telur di sini harus dalam suhu ruang supaya nantinya bolunya bisa mengembang. Dan jangan sekali-kali menggunakan telur pada saat kondisi dingin. Selanjutnya kita tambahkan sekitar 6 sendok makan gula pasir atau jika ditimbang yaitu seberat 100 gram. Next kita tambahkan 1 sendok teh SP. Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM sebagai pengganti SP. Kemudian mixer adonan telur hingga putih kental dan berjejak. Mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 20 hingga 35 menit. Nah, ini sudah berubah warna, cukup pucat namun belum kental dan berjejak. Setelah 35 menit, adonan telurnya sudah terlihat mengembang, putih, kental, dan berjejak. Kemudian kita matikan mixernya. Oke, next kita masukkan kurma yang sudah dihaluskan dengan blender ataupun chopper. Kemudian mixer sebentar adonan telur dan kurma asal tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 130 gram tepung terigu atau sekitar 9 sendok makan takaran yang tidak munjung. Di sini saya ayak terlebih dahulu agar tidak ada tepung terigu yang bergerindil. Next kita masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Penambahan vanili bubuk ini seharusnya dilakukan saat proses pengocokan telur. Namun mohon maaf di sini saya kelupaan sehingga saya tambahkan bersama dengan bahan kering berupa tepung. Kemudian saya tambahkan sekitar 2 sendok makan dari susu kental manis supaya bolunya semakin legit. Selanjutnya kita mixer adonan dengan kecepatan rendah asal tercampur rata saja. Next, kita masukkan 80 ml minyak sayur ke dalam adonan. Sebelumnya, di sini saya pancing terlebih dahulu minyak sayurnya dengan menambahkan 2 sendok makan adonan. Teknik pancing ini dilakukan supaya minyak sayur yang akan dimasukkan ke dalam adonan memiliki konsistensi yang sama dengan adonan. Dan juga minyak sayurnya bisa tercampur merata dan tidak ada minyak sayur yang mengendap di dasar adonan. Selanjutnya kita sisir adonan dengan menggunakan spatula. Untuk resep bolu kurma kali ini saya menggunakan loyang berukuran 20 cm yang sudah saya beri olesan mentega ya teman-teman. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam loyang. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk selalu support dengan cara subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari El Family Channel.
Bisa kita lihat dalam video bahwa tekstur dari buah kurma yang kita haluskan tadi sangat terlihat jelas ya teman-teman. Setelah adonan masuk ke dalam loyang, kemudian kita keluarkan gelembung udara yang ada di dalam adonan dengan menggunakan bantuan sendok. Selanjutnya, sebelum di oven, kita hentak-hentakkan adonan sebentar supaya gelembung udara juga bisa keluar. Dan kemudian kita tambahkan topping kurma yang sudah dipipihkan di atas adonan. Teman-teman juga bisa menggunakan topping keju ataupun almond. Selanjutnya, kita oven adonan selama kurang lebih 40 hingga 50 menit. Di sini saya menggunakan oven tradisional yaitu oven tangkring yang sudah saya panaskan dengan api yang sedang. Nah, di sini saya waktu total untuk mengoven adonan yaitu 50 menit. Setelah 50 menit, kita keluarkan bolu dan tunggu dingin, jangan dibalik terlebih dahulu. Setelah dingin, bolu bisa dibalik dan dikeluarkan dari loyang. Sangat jelas terlihat bahwa bolu mengembang sempurna dan titik-titik hitam di dalam bolu merupakan tekstur dari buah kurma yang kita haluskan dengan chopper tadi. Meski menggunakan oven tangkring, bisa kita lihat bahwa bolu yang dihasilkan matangnya pun merata. Tentunya bolu kurma yang sangat ekonomis ini bisa dijadikan sebagai ide jualan. Dengan aroma kurma yang sangat wangi dan rasanya yang sangat legit, akan membuat penasaran para pembeli untuk membeli bolu kurma ini. Iris bolu kurmanya saat kondisi sudah dingin. Jangan mengiris bolu kurma saat kondisi masih panas karena akan mudah rapuh. Sangat jelas terlihat bahwa bolu kurma yang dihasilkan mengembang sempurna, sangat empuk dan juga berserat. Nah, di sini wangi kurmanya sangat terasa ya teman-teman. Kemudian kita coba tes tekan bahwa bolu yang dihasilkannya sangat empuk sekali. Bisa kita lihat bahwa tekstur dari buah kurma yang kita chopper tadi bisa kita temukan di seluruh bagian dari bolu. Sekian video resep bolu kurma ekonomis yang bisa saya bagikan kali ini. Jangan lupa untuk request resepnya, serta jangan lupa untuk selalu support channel saya dengan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari El Family Channel.